Kita masih berdialog bersama dengan Ibu Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves. Kita lanjutkan kembali dialognya Bu Nani. Kalau tadi sebelum jeda kita membahas mengenai bagaimana sebetulnya peran dari pemerintah dan juga masyarakat secara luas ya untuk bisa Iya, membuat iya, ekonomi iya, hijau ini lebih baik lagi, bahkan mungkin tercapai sesuai target ya Bu ya. iya. Lalu selanjutnya Bu, yang menarik adalah bagaimana sebetulnya kementerian mendukung transisi ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan dan juga kehutanan. Iya, yang di sini kita yang utama adalah harus ada balance atau pendekatan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi kita harus melakukan program-program itu melihat dari 3 aspek utama itu. Bagaimana ekonomi tetap bisa bertumbuh, tapi lingkungan terjaga dan masyarakat mendapatkan benefit. Kira-kira secara umum seperti itu yang harus dilakukan. Dan seperti contohnya kita lihat bahwa berkelanjutan ini kan sudah masuk di rencana jangka menengah, jangka panjang, termasuk juga ada di RPJMN yang 2000 sampai 2024 ya, bahwa di situ ada 3 program utama yang disampaikan di dalam RPJMN tersebut, yaitu yang pertama peningkatan kualitas lingkungan, lalu yang kedua peningkatan ketahanan bencana, jadi ini juga penting, dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon. Jadi ini yang masuk dan kita sama-sama mengawal ini. Salah satunya kalau kita lihat adalah pendekatan bagaimana transisi energi yang ramah lingkungan. Jadi ini melalui pendekatan tentunya menggunakan energi-energi bersih ya, yang EBT, energi baru terbarukan, yang Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besarnya. Baik Bu Nani, lalu sebetulnya kebijakan atau inisiatif yang kementerian terapkan untuk mempromosikan inovasi dan teknologi berkelanjutan dalam sektor lingkungan dan kehutanan ini Yes. seperti apa Bu Nani? Yes, ada 2 contoh yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama, bagaimana inovasi dan teknologi itu penting berperan dalam hal penanganan sampah. Jadi penanganan sampah ini kan harus kita melihatnya bagaimana upaya mengurangi dan penanganan. Jadi sebenarnya 2 hal. Jadi upaya mengurangi, jadi sadar juga bahwa sampah itu adalah urusan masing-masing begitu. Nah, kita juga melihat bahwa inovasi teknologi ini bertumbuh, berkembang. Jadi dalam memproses sampah itu kita ada teknologi namanya waste to energy atau pembangkit listrik dari sampah gitu ya, PLTSA. Dan juga ada yang disebut teknologi RDF atau refuse derived fuel, di mana hasilnya itu bisa menjadi co-firing dari batu bara yang digunakan oleh industri. Jadi salah satunya misalnya yang sekarang sedang digunakan ya, didorong juga adalah industri semen. Jadi misalkan seperti itu untuk di sampah, dan juga inovasi teknologi lainnya, bagaimana kita melakukan 3R. Jadi bagaimana reduce, reuse, dan recycle. Itu juga banyak sekali inovasi dari generasi muda bahkan ya, yang melakukan upaya-upaya ini dari mulai mengkolek, memproses, dan juga mereuse kan, menggunakan, dan merecycling artinya digunakan lagi gitu ya. Jadi yang tidak bernilai jadi bernilai. Dan yang kedua, contoh kedua adalah bagaimana teknologi ini digunakan untuk mempercepat dari isu reformasi agraria, yaitu menggunakan teknologi GIS atau Geographic Information System dengan pemetaan satelit ya, ini mempercepat. Jadi ada survei, nggak perlu dilakukan secara keseluruhan, tapi bisa menggunakan kombinasi antara pendekatan analisis data teknologi satelit dengan data lapangan yang disurvei oleh tim gitu. Itu salah satunya. Jadi memang sangat bermanfaat dalam hal mempercepat ya. Baik Bu Nani, terima kasih. Lalu selanjutnya Bu Nani, biaya yang perlu digelontorkan untuk transisi menuju RI yang lebih hijau, bursa karbon ya Bu, serta potensi pendanaan untuk mensupport transisi menuju pembangunan hijau ini sudah seperti apa untuk saat ini? Ya, memang kita menyadari kalau aksi perubahan jadi aksi iklim kita menyebutnya ya. Jadi pembangunan berkelanjutan itu terkait dengan aksi iklim, pembangunan rendah karbon begitu. Jadi memang dana yang disiapkan oleh, atau dana yang dibutuhkan itu tidak semua bisa disiapkan oleh dana publik atau dana APBN. Nah, ini ada gap finance atau financing ya yang dibutuhkan melalui, harusnya ini didukung oleh 2 hal. Jadi investasi ya, green investment, dan yang kedua adalah sebenarnya komitmen dari negara maju untuk mensupport negara berkembang dalam SDGs dan aksi iklim ini dengan memobilisasi finance. Nah, di sini
itu yang sedang kita dorong juga melalui inisiatif pemerintah Indonesia dalam KTT ya G20 yang lalu November kita mempunyai inisiatif yang disebut G20 Bali GBFA atau Global Blended Finance Alliance. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita menggunakan finance dari berbagai sumber untuk tujuan SDGs dan climate action. Ya. Baik, artinya semoga saja tujuan dari pemerintah ini bisa sesuai dengan target ya Bu. Artinya polusi ke depannya dapat dikendalikan lagi, ekonomi hijau juga dapat terus sustain begitu ya Bu ke depannya. Lalu juga untuk pendanaan ekonomi hijau ini ke depannya mungkin akan lebih bisa didorong lagi Bu Nani. Terima kasih banyak Bu Nani sudah hadir bersama kami, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan juga Kehutanan Kemenkomarfes. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Bu Nani. Iya, terima kasih sama-sama Mbak Sita, terima kasih semuanya.